Apakah kita benar-benar tahu dari mana kehidupan berasal? Versi resmi menyebutnya kebetulan kimia di bumi purba miliaran tahun lalu. Tapi terlalu banyak celah, terlalu banyak kejanggalan, hingga muncul dugaan. Mungkinkah kehidupan datang dari luar angkasa, atau bahkan sengaja ditempatkan di sini? Dan bagaimana dengan semesta? Kita diajari bahwa Big Bang adalah awal segalanya. Namun, semakin dalam diteliti, semakin jelas teori itu jauh dari sempurna. Apakah mungkin alam semesta hanyalah bagian dari eksperimen atau siklus tanpa ujung yang sengaja disembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar teori ilmiah. Mereka mengancam seluruh narasi resmi tentang asal-usul manusia. Dan setiap kali ada bukti baru muncul, yang terjadi bukan jawaban, melainkan upaya untuk menutupinya. Bumi purba dan subprimordial. Mari kita tarik waktu 4 miliar tahun ke belakang. Bumi masih muda, lautan baru terbentuk, atmosfer pekat terdiri dari metana, amonia, hidrogen, dan nitrogen. Tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan, hanya badai petir, panas, dan samudra penuh zat kimia. Menurut teori klasik biologi, inilah yang disebut subprimordial, campuran cairan yang berangsur-angsur melahirkan molekul organik. Tahun 1953, dua ilmuwan muda, Stanley Miller dan Harold Urey, mencoba membuktikan hal itu. Mereka menciptakan versi mini bumi purba di laboratorium, campuran gas, air, dan listrik yang meniru petir. Hasilnya mengejutkan. Muncul asam amino, bahan dasar protein. Dunia ilmiah geger. Untuk pertama kalinya, eksperimen menunjukkan kehidupan bisa muncul dari non-kehidupan. Namun, ada masalah. Asam amino hanyalah batu bata, bukan sebuah bangunan. Sel hidup dengan DNA, membran, dan sistem energi jauh lebih rumit. Dan sampai hari ini, tidak ada yang berhasil menciptakan sel hidup dari nol. Celah dalam teori resmi. Di atas kertas, teori subprimordial terlihat meyakinkan. Namun ketika diuji lebih dalam, banyak pertanyaan yang muncul. Pertama, atmosfer bumi purba mungkin tidak sesuai asumsi Miller-Urey. Beberapa penelitian geologi menunjukkan bahwa atmosfer awal lebih kaya karbon dioksida daripada metana. Jika benar, eksperimen itu tidak lagi relevan. Kedua, bagaimana molekul sederhana bisa tersusun rapi menjadi DNA dengan miliaran kode instruksi? DNA bukan sekadar rantai kimia, tapi sistem informasi. Dan sistem informasi butuh aturan. Ketiga, jika kehidupan begitu mudah muncul, mengapa kita belum menemukannya di planet lain? Mars, Europa, Enceladus, Titan, semuanya punya bahan dasar, tapi sampai hari ini masih kosong. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat sebagian ilmuwan mulai melirik teori alternatif. Teori panspermia, kehidupan dari luar. Salah satu teori populer adalah panspermia. Ide dasarnya sederhana. Kehidupan tidak muncul di bumi, melainkan dibawa dari luar angkasa. Komet dan meteor yang jatuh ke bumi mungkin membawa asam amino atau bahkan mikroba hidup. Buktinya, beberapa meteorit ditemukan mengandung senyawa organik. Dan eksperimen ini menunjukkan bahwa bakteri bisa bertahan dalam ruang angkasa selama bertahun-tahun. Jika benar, maka kehidupan di bumi hanyalah impor kosmik. Namun, teori ini hanya memindahkan masalah. Kalau kehidupan datang dari luar, siapa yang menciptakannya pertama kali? Misteri DNA, kode yang terlalu rumit. Mari kita fokus pada DNA. Kode genetik ini berisi miliaran instruksi
yang mengatur segala aspek kehidupan. Kesalahan sekecil apapun bisa fatal. Banyak ilmuwan heran, bagaimana mungkin kode serumit itu muncul secara acak? Bahkan, beberapa ahli menyebut DNA terlalu rapi untuk sekadar hasil kebetulan. Ada yang berani berspekulasi, DNA mungkin bukan hanya molekul, melainkan bentuk bahasa universal. Jika benar, berarti kehidupan adalah bagian tak terpisahkan dari struktur kosmik. Seperti hukum fisika, ia selalu ada, menunggu untuk diaktifkan. Alam semesta, dari Big Bang ke James Webb. Sekarang, mari geser ke skala lebih besar, alam semesta itu sendiri. Teori paling populer adalah Big Bang. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta bermula dari titik singularitas. Dari ledakan itu, lahir ruang, waktu, materi, dan energi. Namun, tidak semua setuju. Beberapa ilmuwan menyebut Big Bang hanyalah awal dari siklus tak berujung. Semesta mengembang, lalu menyusut, lalu mengembang lagi. Tahun 2021, teleskop James Webb diluncurkan. Misinya mengintip cahaya paling tua, galaksi pertama yang terbentuk. Dan hasilnya mengejutkan. James Webb menemukan galaksi raksasa yang terlalu matang untuk ukurannya. Seharusnya galaksi tersebut butuh miliaran tahun untuk terbentuk, tetapi teleskop Webb menemukannya hanya ratusan juta tahun setelah Big Bang. Artinya, model kosmologi kita mungkin salah, atau ada sesuatu yang belum kita pahami tentang hukum alam semesta. Celah kosmologi dan energi gelap. Masalah lain muncul ketika ilmuwan menghitung komposisi alam semesta. Semua materi yang dapat kita lihat, bintang, planet, dan gas, hanya menyusun 5%. Sisanya, 27% materi gelap, 68% energi gelap. Kita menyebutnya gelap karena hingga saat ini, kita tidak tahu apa itu. Kita hanya melihat efeknya. Galaksi bergerak lebih cepat dari yang seharusnya, seolah ada sesuatu yang menarik mereka atau mendorong mereka. Jika mayoritas alam semesta terdiri dari sesuatu yang tidak kita pahami, bagaimana kita bisa yakin dengan teori resmi tentang asal-usulnya? Multiverse. Apakah kita hanya satu dari banyak? Inilah teori paling spekulatif dan paling mengguncang. Multiverse. Menurut hipotesis ini, alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta. Alam semesta. Setiap kali ada Big Bang, mungkin tercipta alam semesta baru, masing-masing dengan hukum fisika berbeda. Beberapa ilmuwan mengibaratkannya seperti gelembung sabun. Kita hidup di satu gelembung, tapi di luar sana ada jutaan gelembung lain, tak terjangkau, tak terlihat. Jika benar, berarti hidup kita hanyalah fragmen kecil dari realitas yang jauh lebih luas. Dan mungkin ada versi lain dari diri kita di semesta berbeda. Misteri yang tersisa. Mari kita rekap. Kita tidak tahu pasti bagaimana kehidupan pertama muncul. Kita tidak tahu kenapa DNA bisa sekompleks itu. Kita tidak tahu mengapa galaksi awal terbentuk begitu cepat. Dan kita bahkan tidak tahu apa itu 95% isi alam semesta. Sains memberi jawaban sementara, tapi setiap jawaban selalu membuka misteri baru. Ada yang percaya kita memang tidak ditakdirkan mengetahui kebenaran. Ada juga yang yakin, ketika kita menemukan jawabannya, ia akan mengubah seluruh cara kita memandang dunia. Apakah kita hanya kebetulan kimia di planet kecil atau bagian dari rencana kosmik yang jauh lebih besar? Apakah Big Bang adalah awal segalanya atau hanya satu bab dari buku tanpa akhir? Apakah kita hidup di satu alam semesta atau hanyalah satu di antara tak terhitung jumlah realitas? Mungkin
Kita tidak akan pernah tahu, atau mungkin jawaban sebenarnya sudah ada, hanya saja terlalu mengejutkan untuk diungkap sekarang. Yang jelas, setiap kali kita membuka arsip baru, kita menyadari misteri terbesar bukanlah apa yang kita temukan di luar sana, melainkan pertanyaan yang kita simpan di dalam diri kita. Jika arsip ini membuat Anda berpikir 2 kali tentang asal-usul kehidupan dan alam semesta, tinggalkan komentar Anda. Menurut Anda, teori mana yang paling masuk akal? Subprimordial, panspermia, atau multiverse? Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan terus ikuti LabX 404. Karena setiap arsip bukan hanya jawaban, tapi juga pintu menuju pertanyaan yang lebih besar. Sampai jumpa di arsip berikutnya, hanya di LabX 404.